أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما ورزقنا فهما وأرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas masalah tauhid. Di sini kita akan membahas tentang bab al-isti'adzah, yaitu meminta perlindungan diri dari segala keburukan. Tentunya kita sebagai seorang muslim isti'adzah billah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Karena isti'adzah termasuk bagian daripada ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Dan jika setan mengganggu kamu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari sini hadirin sekalian, pertama kita diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setan adalah musuh kita. Setan ini terdiri dari bangsa jin dan manusia. Ya, bisa jadi merupakan sifat, ya, bisa jadi merupakan golongan, ya, baik dari bangsa jin maupun dari manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan selalu memerintahkan kepada keburukan dan menggoda manusia, terutama yang paling bahaya adalah setan minal ins, ya, setan dari bangsa setan minal jin, dari bangsa jin, karena mereka melihat kita sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Oleh karena itu jika setan mengganggu kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah menyindir orang-orang kafir jahiliyah, bangsa Arab. Mereka memohon perlindungan kepada selain Allah, seperti jin, ya, atau yang lainnya. Mereka ketika mendatangi suatu tempat atau lembah atau tanah, mereka berlindung kepada selain Allah dengan mengucapkan a'udzu bi sahibi hadzal wadi min kulli syarr. Aku berlindung dari penunggu lembah ini dari segala keburukan. Padahal kita ini disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jin, hadirin sekalian. Jin yang muslim berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ada sebagian manusia meminta perlindungan kepada jin, ya, agar tidak terjadi keburukan. Tentunya ini merupakan perbuatan syirik, ya, perbuatan syirik. Banyak ayat, hadirin sekalian, memerintahkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq."
Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, yang menguasai waktu fajar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan ya Muhammad, ya, hendaklah engkau mengatakan aku berlindung kepada Rabbnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, ibadah yang berkaitan dengan isti'adzah ini harus ditujukan kepada Allah. Al-isti'adzah billah. Jangan isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena isti'adzah itu bagian daripada ibadah. Sebagaimana kita akan bicarakan juga masalah isti'anah dan juga istighatsah. Isti'anah, istighatsah itu doa secara bahasa. Ya, isti'anah doa, begitu juga istighatsah. Maka hendaklah seorang istighatsah kepada Allah atau isti'anah kepada Allah. Walaupun secara bahasa, ya, secara istilah akidah nanti dibedakan apa itu istighatsah, apa itu isti'anah. Istighatsah secara khusus hadirin sekalian yaitu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala musibah atau bahaya. Sedangkan isti'anah yaitu memohon kepada Allah agar diberikan manfaat atau kebaikan, rezeki, kesehatan. Itu namanya isti'anah. Ada juga yang menggabungkan, ya, isti'anah, istighatsah ini sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita membahas isti'adzah. Ya, isti'adzah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya dulu ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi jin itu menjadikan mereka manusia itu bertambah sesat. Ya, bertambah sombong jin ini ketika dimintai oleh manusia pertolongan, tambah menyesatkan. Begitu juga manusia akan sesat hadirin sekalian. Ya. Nah, ini jangan sampai kita sebagai seorang muslim meminta perlindungan kepada jin. Padahal jin juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pada hari kiamat mereka juga mengingkari. Ya, mereka juga berlepas diri dari orang-orang yang meminta kepada jin hadirin sekalian di dunia. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa dulu di zaman Arab jahiliyah, ya, ada orang-orang yang ketika sampai di suatu lembah atau tanah yang dianggap menyeramkan, dianggap angker, ya, mereka minta perlindungan kepada pemimpin jin, ya, dan anak buahnya dari keburukan, ya, karena takut akan terjadi sesuatu, sehingga jin ini akhirnya bertambah sombong, ya, dimintai pertolongan, ya, bahkan mereka melampaui batas. Ya, inilah hadirin sekalian jin yang kufur. Ada jin yang beriman, karena jin ini macam-macam juga. Ya, ada jin yang kufur, ada jin yang beriman, ada jin yang beragama Islam, ya, ada jin yang beragama Hindu, ada jin yang beragama Buddha, ada jin yang Yahudi, ada jin yang Syiah, Rafidah, Mu'tazilah. Ya, sebagaimana manusia, ada yang mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dalam ayat ini kita diharamkan minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berlindung kepada selain Allah, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Dia berbuat dosa dan berbuat syirik. Ya, sedangkan orang-orang yang berlindung kepada selain Allah ini justru akan mendatangkan kelemahan dan ketakutan sendiri. Ya, beda kalau orang itu minta perlindungan kepada Allah, diberikan oleh Allah rasa berani hadirin sekalian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa. Jadi Nabi ini kalau mendatangi suatu lembah atau tanah tertentu atau daerah tertentu, maka Nabi berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Jadi artinya a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Maka barang siapa yang mengucapkan ini, tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya. Jadi misalnya kita pergi suatu daerah atau mabit di hotel ya, atau di perumahan atau di mana yang kita anggap baru, maka jangan lupa untuk mengucapkan zikir ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan seperti yang dikatakan orang-orang jahiliyah. A'udzu bisayyidi hadzal wadi. Ya, aku berlindung kepada pemimpin jin di sini. Ya, ini suatu kesalahan yang besar hadirin sekalian. Al-isti'adzah ya kepada selain Allah ini merupakan kesyirikan. Kemudian berikutnya termasuk syirik al-istighasah bi ghairillah. Istighasah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita katakan tadi bahwa istighasah itu adalah berdoa agar hilangkan kesulitan musibah-musibah. Istighasah. Ya, sering di masyarakat kita istilah istighasah ini. Hanya saja istighasah itu sebetulnya berdoa, tidak harus khusus ya, berjamaah begitu di suatu masjid, di suatu gedung, memakai baju warna putih, bawa sajadah, kemudian istighasah dengan zikir-zikir tertentu, ya, bukanlah demikian. Istighasah dibatasi seperti itu. Ya, tapi istighasah itu secara umum bisa sendiri-sendiri, ya bisa tadi misalnya kunut ya, kita istighasah kepada Allah agar kita dihindarkan dari kesusahan musibah, saudara kita di Palestina agar diberikan ketabahan, ya orang-orang yang luka diberikan kesembuhan, orang yang mati di antara mereka diberikan mati syahid, ya dimenangkan dari musuh mereka Yahudi. Ini bentuk istighasah. Ketika kunut. Istighasah juga ketika hari Jumat, ketika khatib selesai Jumat, selesai khutbah, dia berdoa, ini namanya istighasah. Tidak harus khusus istighasah, ya kumpul-kumpul secara khusus itu tidaklah seperti itu istighasah di zaman Nabi. Istighasah hadirin sekalian bisa saja melalui khutbah Jumat, ya atau melalui salat atau ba'da salat. Ya, setiap masing-masing kita berdoa. Itu adalah istighasah. Ya, yang penting istighasah itu diarahkan kepada Allah. Jangan istighasah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah istighasah ini diangkat oleh penulis di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena ini masalah sensitif, masalah yang mendunia. Ya, sebagian umat Islam minta kepada selain Allah, minta kepada penghuni kubur, kepada mayat-mayat yang sudah mati, walaupun mereka ini tokoh, walaupun katakanlah mereka ini nabi-nabi, ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mereka tidak bisa mengabulkan apapun dari kesusahan kita atau mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali di negeri kita hadirin sekalian. Ya, ini masalah besar, ini menuju kepada kesyirikan. Istighasah minta tolong ya kepada selain Allah ini syirik. Ya, apalagi yang sudah menjadi mayyit, yang sudah menjadi mayyit. Kenapa orang-orang melakukan istighasah kepada mayit-mayit ini yang dianggap wali atau tokoh? Ada beberapa kemungkinan hadirin sekalian. Pertama, mereka memahami dalil tetapi bukan penjelasan dari para ulama atau salafus saleh. Kemudian tidak ada contohnya tentang masalah ini. Yang pertama misalnya ada dalil yang mengatakan misalnya firman Allah jangan engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka dikasih rezeki. Sebagian orang mengatakan ini buktinya, dalilnya
bahwa orang yang mati itu bisa hidup lagi di sisi Allah. Jadi kita menganggap mereka hidup walaupun mereka sudah mati. Kita katakan hadirin sekalian, na'am, haula'i ahya alladzina qutilu fi sabilillah syuhada hum ahya. Orang yang mati syahid mereka itu hidup. Inda rabbihim, tapi di sisi siapa? Allah, ya. Bisa jadi mereka sudah dijadikan oleh Allah burung-burung hijau yang sudah di surga atau di alam barzah, bukan di alam dunia, bukan di alam apa? Dunia. Alam dunia selesai sudah. Ya, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu juga hidup, ya, datang ke rumahnya Syekh atau Habib begitu mengunjungi rumah-rumahnya, atau hidup apabila kita membaca syair-syair maulud memuji Nabi, maulid Nabi, mereka para Nabi Muhammad ini datang dan sebagainya. Ini adalah suatu pendapat yang lemah. Ya, kalam kadzib. Ucapan dusta hadirin sekalian. Nabi sudah meninggal dunia. Di dunia Nabi sudah meninggal dunia. Ya, tetapi bisa jadi dia hidup di sisi Allah di alam apa? Barzah, tapi bukan di dunia. Ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada beberapa sahabat belum bisa percaya Nabi itu wafat, seperti Umar. Bahkan Umar mengancam, siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad wafat, aku akan bunuh dia. Nabi Muhammad tidak wafat. Nabi Muhammad itu pergi menemui Tuhannya dan akan kembali. Ya, sebagaimana Nabi Musa pergi menemui Allah selama 40 hari dan akan kembali. Tapi Abu Bakar waktu itu melihat jenazah Rasulullah dan dicium jenazah Rasulullah ini. Kemudian Abu Bakar menangis. Kemudian setelah itu dia keluar menemui Umar. Ya, kemudian minta izin untuk bicara. Manusia-manusia waktu itu para sahabat berkumpul di rumahnya Rasulullah. Maka Abu Bakar mengatakan, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad hari ini mati. Wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Nabi Muhammad mati sekarang ini. Kata siapa hidup? Kalau bahasa kasarnya begitu. Sudah mati Nabi Muhammad. Ya, mungkin hidup di sisi Allah. Kita enggak tahu itu alam gaib seperti alam barzah. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad hidup lagi, datang mendatangi apa. La. Ya, ini pemahaman yang salah, tidak berdalil hadirin sekalian. Nah, ini kembali kepada istighatsah. Banyak orang istighatsah kepada mayit-mayit, kepada mayat-mayat yang hidup, yang sudah apa? Mati. Tentunya ini suatu kesalahan, ini suatu apa? Kesyirikan. Dan itulah yang terjadi di zaman jahiliyah. Ya, semenjak zaman kaumnya Nabi Nuh. Ya, dulu ada ulama-ulama, 5 ulama yang meninggal dunia. Kemudian kuburannya itu dibangun, ya, kemudian didatangi. Mereka minta berkah di situ. Tambah banyak sampai satu negara, ya, mereka menyembah kuburan. Zamannya siapa itu? Semenjak zamannya Nabi Nuh. Hadirin sekalian, maka diutus kepada mereka seorang nabi, Nabi Nuh, ya, mengajak mereka untuk kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah, isti'anah kepada Allah. Ya, tapi mereka menolak. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka istighatsah kepada jin, kepada orang yang sudah mati. Maka hendaklah mereka istighatsah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 9, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kamu beristighatsah mohon pertolongan kepada Rabbmu, Allah perkenankan permohonanmu. Ya, ketika kaum muslimin dalam perang Badar, ya, berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah, maka Allah perkenankan. Ya. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doamu. Ya. Nah, inilah hadirin sekalian perintah dari Allah. Karena doa itu bagian daripada ibadah. Maka siapa yang berdoa ditujukan kepada selain Allah, maka dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia berdoa kepada Allah, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah bagian daripada apa? Ibadah. Ya, ini masalah yang sangat viral. Ya, tidak hanya di Indonesia, di negeri-negeri Arab. Banyak sekali ad-du'a istighasah bi ghairillah. Berdoa kepada selain Allah, mendatangi kuburan-kuburan masyayikh, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Dasuki, Syekh yang lainnya, kemudian dibangun, kasih lampu kuburannya, mereka istighasah di kuburan itu. Ya, padahal ya ini sebuah larangan sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 106, 107, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Ini Allah secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, jangan kau berdoa kepada selain Allah. Ya, ma la yanfa'uka, yang di mana selain Allah tidak memberikan manfaat kepadamu. Wala yadurruka, tidak bisa mendatangkan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta, jika kamu tetap berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka kamu termasuk apa? Orang-orang yang zalim. Ini Allah berbicara kepada Nabi. Ya, fa innaka, sesungguhnya kamu ya Muhammad, jika tetap berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzan minadh dhalimin, kamu termasuk zalim. Ada termasuk berbuat syirik. Zalim di sini maksudnya apa? Syirik. Ya, berdoa kepada Allah kezaliman, kepada selain Allah kezaliman, dan kezaliman yang maksud di sini syirik. Karena itulah kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ceritakan tentang Luqman ketika menasihati anaknya. Luqman mengatakan, "Idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunay," yani ya waladi, "la tusyrik billah." Jangan kamu menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar, hadirin sekalian. Nah, ini dibawakan oleh penulis di sini, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, jangan kau minta kepada selain Allah. Ini termasuk perbuatan apa? Syirik. Ya, Nabi melarang umatnya agar mereka tidak minta kepada selain Allah, minta kepada Allah saja. Ini adalah dakwah Nabi, dakwah para Rasul juga, hadirin sekalian. Karena inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus banyak nabi, banyak para rasul. Ada sekitar 124.000 nabi, 313 rasul, agar manusia mengesahkan Allah. Kalau berdoa menyebut nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram, seperti itu, ya Qawi, ya Aziz. Ya, jangan mengucapkan ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Wali Fulani, ya Husain, seperti orang-orang Syiah. Mereka menuhankan Husain, ya Ali, ya Husain, ya Fatimah. Ya, minta kepada mereka itu. Ajaran dari mana ini? Ya, ajaran dari syaitan tentunya. Hadirin sekalian. Ya, yang dimana Ali berlepas diri dari mereka, Husain berlepas diri dari mereka. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi. Ya, minta kepada Allah langsung, ya Allah. Hatta Nabi Muhammad disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengagungkan kuburan. Ya, oleh karena itu Ali bin Abi Thalib pernah memimpin sebuah pasukan. Sama Nabi dikasih pesan, ya Ali, kalau kamu mendatangi suatu tempat nanti dan kamu menang dalam peperangan ini, lihat nanti, jangan sampai ada kuburan yang dibangun kecuali kamu ratakan dengan tanah. Ratakan sudah, enggak ada kuburan dibangun, enggak ada kuburan diagungkan. Ratakan dengan tanah. Itu wasiatnya siapa? Nabi, hadirin sekalian. Karena ini akan membawa ke perantara kesyirikan. Ya, pengagungan kepada kuburan. Nabi pun mau meninggal dunia sempat berwasiat, ya, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan engkau jadikan kuburanku itu sebagai wasan,
berhala yang disembah, didatangi, kemudian orang datang ke situ, ada yang minta, ada yang mengusap-ngusap kuburannya, ada yang kirim surat, macam-macam. Ya, tapi alhamdulillah kuburan Nabi dipegang, dijaga oleh pemerintah yang mengerti masalah tauhid, dijaga oleh polisi. Sehingga orang kalau ziarah kubur hanya mengucapkan salam saja. Dan tidak ada contohnya, hadirin sekalian. Abu Bakar wa Umar, sahabat-sahabat yang mereka mencintai Nabi, tidak pernah datang ke kuburan Nabi untuk minta, ya Rasulullah, isfini, sembuhkan saya. Ya Rasulullah, irhamni, sayangilah saya. La, tidak pernah. Kecuali kalau kita kuburan Nabi, ucapkan salam. Hanya salam, ucapkan assalamu alaika ya Rasulullah. Hanya itu, hadirin sekalian. Ya. Nah, inilah yang menjadi masalah sekarang ini. Kesyirikan, ya, mendatangi kuburan kemudian meminta kepada sahibul qabr sesuatu. Kalau kita datang ke kuburan, ingat mati dan mendoakan agar wali ini yang mati ini dilindungi dari azab kubur, diberikan nikmat kubur, ini enggak ada masalah. Ini sunnah, ya, ziarah kubur. Tapi tidak harus ke kuburan khusus, kuburan kaum muslimin. Ya, ingat mati dan mendoakan kepada orang yang sudah mati. Ya, makanya Nabi ketika datang ke kuburan mengucapkan apa? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin, minal mustakhirina wal mustaqdimin, wa inna insyaallah bikum lahikun, wa nas'allaha lakum lana wa lakumul afiyah. Ya, mendoakan Nabi, hadirin sekalian, dari agar mereka diberikan nikmat kubur dan dihindari dari azab kubur. Ya, jangan minta kepada penghuni kubur, mereka sudah selesai. Mereka ini mayit, ya, hidup di alam barzah. Ya, mungkin sebagian mereka masih hidup, tapi bukan hidup di dunia ini, hidup di alam barzah. Ya, sibuk dengan nikmat kubur. Ada orang-orang kafir sibuk dengan azab kubur. Ya, tapi tidak ada hubungannya dengan orang yang masih hidup. Ada beberapa contoh, tapi ini khusus, tidak semuanya. Ya, ada yang mengatakan mungkin ada yang berdalil buktinya orang yang di kuburan hidup. Buktinya kata Rasulullah, kalau orang itu mati kemudian dikubur, dia mendengar suara trompa, suara sandal. Benar hal ini. Cuma hanya suara sandal saja. Tidak mendengar percakapan kita, ngobrolan kita, habis pulang kita ngobrol masalah bisnis, mayit mendengar lah, hanya mendengar suara trompa, setelah itu selesai. Begitu juga ada beberapa orang-orang kafir di zaman Nabi, waktu mereka tewas dalam perang Badar, ya, ada tokoh-tokoh kafir sekitar jumlahnya 23 atau 24 yang meninggal dunia, tokoh-tokohnya, ya, kemudian dilempar oleh Rasulullah ke dalam satu sumur, dalam sumur Badar. Kemudian Rasul berhenti sejenak di depan sumur itu dan mengatakan, wahai fulan bin fulan, wahai Abu Jahal, Amr bin Hisam, kemudian wahai Utbah bin Rabi'ah, disebutkan satu persatu. Apakah kalian mendapatkan janji Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian ketika mati? Ya, apakah kalian dijamin masuk surga? Kalau kita, iya, kita mendapatkan janji dari Allah. Orang mati di antara kita dapat surga. Umar mendengar, ya Rasulullah, kamu berbicara sama mayit-mayit. Apakah mereka bisa mendengar ya Rasulullah? Naam. Mereka sengaja didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah penghinaan mereka. Ini secara khusus. Ya, tidak semuanya mendengar, hadirin sekalian. Secara khusus memang. Ya, karena Rasul memberitahukan kepada mereka semakin menyesal mereka, semakin terhinanya mereka karena mereka tidak mau mengikuti ajaran Islam, tidak mau masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir. Mereka mendengar ya Umar. Tapi setelah itu selesai. Tapi tidak semua yang mati seperti itu, hadirin sekalian. Ada orang-orang khusus. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan salah kita memahami dalil atau ayat-ayat. Kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 17, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa.
Fabtaghu 'indallahi rizqah wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah itu tidak memberikan kepada kalian rezeki kepada kalian. Ya, kalian minta kepada si mayit-mayit ini, walaupun wali, walaupun nabi, tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Tidak bisa. Wabtaghu 'indallahi rizq. Maka mintalah kepada Allah rezeki itu. Wa'buduhu washkuru lahu. Sembahlah Allah saja. Kemudian apa? Bersyukurlah kepada Allah saja. Ilahi turja'un. Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini hadirin ada pelajaran. Wajib berdoa kepada Allah semata dan mencari rezeki itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cari rezeki yang halal, cari rezeki yang baik. Ya, jangan cari rezeki yang haram, dari jalan-jalan yang haram. Ya. Kemudian wajib mengesahkan Allah dalam segala jenis ibadah. Karena termasuk bagian ibadah itu doa. Ya, jangan sampai kita minta kepada selain Allah sebagaimana orang-orang musyrikin minta kepada selain Allah. Ya, menganggap bahwasanya patung-patung itu, mayit-mayit itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Liqarribuna ilallahi zulfa. Melalui perantara, kalau kita kan orang-orang kotor, mereka itu orang-orang bersih, mereka bisa membawa hajat kita menuju Allah. Itu orang-orang musyrikin dulu, persis bagaimana dikatakan orang sekarang. Ya, jadi itu wali-wali sebagai perantara antara kita dengan Allah. Wali-wali itu mereka orang-orang yang ahli ibadah, sehingga doa kita dibawa oleh wali-wali itu kepada Allah. Persis ucapannya orang apa? Musyrikin. Ya, hadirin sekalian. Ketika ditanya, kenapa kamu beribadah kepada mereka? Ma na'buduhum. Kita enggak beribadah kepada mereka, kita enggak menyembah kepada mereka. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Hanya saja mereka kita jadikan sebagai wasilah tawassul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu orang musyrikin bantahnya. Tapi tetap tidak dibolehkan oleh Allah. Makanya hadirin sekalian, orang musyrikin ini di zaman Nabi haji, tawaf juga, sholat juga. Mereka ini orang ahli ibadah, orang Arab ini. Tapi tidak diterima oleh Allah ibadah mereka. Bahkan mereka tetap dihukumi kafir musyrik. Dihukumi oleh Allah apa? Sebagai orang kafir dan apa? Musyrik. Karena apa? Tata cara ibadahnya yang salah. Mereka tidak langsung kepada Allah, tetapi melalui apa? Berhala-berhala ini. Berhala-berhala diyakini dulu itu orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Latta, Uzza wa Manata itu orang-orang yang baik, orang yang suka ngasih makan minuman kepada orang-orang yang haji, orang-orang dermawan. Ketika mati kemudian dibikinkan patung. Ya, itu kesalahan mereka. Hadirin sekalian, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah seperti ini. Ya, Allah inginkan kita ini ibadah itu langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi kita minta kepada Allah melakukan qunut. Ya, boleh ya qunut. Qunut itu termasuk apa? Istighasah. Bisa jadi isti'anah, masuk dua-duanya. Istighasah dan apa? Isti'anah kepada siapa? Allah. Nabi pernah qunut nazilah. Yaitu pernah ketika Nabi mengirim 70 orang. Pertama ada sekitar 12 orang, 15 orang. Kedua juga 70 orang. Dua-duanya ini, dua kelompok ini dibantai. Ya. Jadi ada beberapa orang utusan datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, di negeri kita ini alhamdulillah sudah banyak yang masuk Islam, banyak yang menjadi mu'allaf. Hanya saja di kampung kita enggak ada yang bisa mengajari agama. Seandainya engkau kirim kepada kami ya Rasulullah guru untuk mengajarkan Islam, maka Rasul husnudzon, ya kan? Karena ini masalah dakwah, maka harus cepat, tidak boleh diperlambat. Mereka butuh bantuan, kita bantu. Begitulah seorang muslim. Penduduk Gaza sekarang ini, kaum muslim kita yang di Gaza,
butuh bantuan, minta doa, kita doakan. Ya, butuh bantuan materi, kita beri materi sebisanya. Hadirin sekalian, begitulah orang muslim dan begitulah Rasulullah SAW. Nabi enggak tahu kalau suatu hari utusannya dibantai di tengah jalan, enggak tahu. Nabi enggak tahu yang gaib. Ya, Nabi enggak tahu yang gaib. Ya, padahal dia nabi yang mulia. Ya, apalagi wali-wali enggak tahu yang gaib. Hadirin sekalian, Nabi enggak tahu yang gaib. Nabi kemudian ngirim 70 orang pada gelombang yang kedua. 70 orang ini hafal Quran, banyak. Hafal Quran semuanya. Ya, Nabi enggak tahu kalau ini jebakan. Ternyata ketika mereka sudah berjalan jauh, sudah pada suatu tempat namanya Bi'r Ma'unah. Ya, enggak taunya sudah dikepung itu 70 orang dari beberapa bukit ini. Ya, dikepung, disuruh menyerah. Mereka akhirnya lari ke bukit, beberapa bukit gitu, enggak mau menyerah. Ya, karena mereka tidak percaya dengan orang kafir. Toh akhirnya mereka semuanya dikeroyok, dibabat habis, dibantai. Ya, Nabi mendengar hal ini, ada satu yang selamat, pura-pura mati. Ya, ini yang memberitahu. Akhirnya menuju Rasulullah SAW, menuju Madinah. Maka Rasul marah betul, hadirin sekalian. Kecewa, Rasul sedih, dikhianati. Ya, disulah Rasulullah mengadakan qunut nazilah. Qunut apa? Nazilah. Dalam qunut itu Nabi langsung to the point. Ya Allah, hancurkan Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan yang terlibat semuanya, hancurkan. Jangan tinggalkan seorang pun satu, jangan tinggalkan. Hancurkan semuanya. Jadi qunutnya tidak membaca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, tidak membaca itu. Langsung Nabi mengatakan ya Allah, qatil fulan waqtulhum uhsuhum adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Hitung mereka semuanya jumlahnya yang terlibat pembunuhan. Kemudian bunuh mereka semuanya dan jangan tinggalkan seorang pun dari mereka semuanya. Satu pun jangan tinggalkan kecuali engkau qisas mereka. Nabi minta pertolongan kepada Allah, istighatsah. Ya, ini Nabi menjalankan qunut selama sebulan penuh. Ya subuh, ya zuhur, ya asar, maghrib, isya. Ada juga riwayat Nabi membaca ini maghrib sama subuh. Ya, maghrib sama subuh. Ada riwayat seluruhnya. Cuma lebih sering maghrib dan subuh, seperti itu. Jadi Nabi membacakan qunut nazilah. Maka oleh karena itu sunnah diamalkan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Apabila kaum muslimin diderah musibah, pembunuhan, pembantaian seperti sekarang ini dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang Yahudi, maka umat Islam minimal membantu dengan doa. Jangan sampai lemah hati kita, tidak doa sama sekali. Doakan mereka, ya, karena orang muslim itu bersaudara. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasad, kata Rasulullah. Permisalan orang muslim dalam cinta mencintai, dalam kasih sayang seperti satu tubuh. Idza ishtaka udwun, ya, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma, ya, was-sahr. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka semua anggota yang merasa sakit tidak bisa tidur. Bayangkan, kata Nabi, tidak bisa tidur. Sahar ini begadang, tidak bisa tidur, mengalami demam. Ya, kita begitu juga enggak tenang sekarang ini. Bagaimana saudara kita dibuat bulan-bulanan, hadirin sekalian. Sekarang sudah mencapai 8.000 lebih yang mati. Ya, dibomi terus setiap malam. Kalau Anda ngikuti, dibomi terus setiap malam itu. Ya, oleh Yahudi. Ya, memang mereka ingin menghancurkan umat Islam, mengambil tanahnya umat Islam. Tapi kita harus yakin, tetap optimis. Justru orang Yahudi nanti habis di Palestina. Justru orang Yahudi nanti habisnya di mana? Di Palestina, hadirin sekalian. Dan itu sudah diberitahukan oleh Nabi. Ya. Nah, kembali kepada pelajaran kita yang kedua, kemudian kita disuruh bersyukur kepada Allah dalam ayat ini, washkurulah. Syukur ini mencakup ya, 3 macam. Syukur dengan hati, maksudnya mengakui bahwa semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syukur bil lisan, syukur dengan apa? Lisan kita, dengan cara kita memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah.
ya, alhamdulillah, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga termasuk zikir. Seperti kita ucapkan di waktu malam. Ya, Nabi Ibrahim juga pernah berpesan kepada Rasulullah ketika di Baitul Ma'mur, ya Rasulullah, surga itu wangi, ya, dan pohonnya seorang bisa dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu pohon. Seperti itu. Yang ketiga, syukur bil jawarih. Syukur dengan badan kita gunakan nikmat sehat ini untuk ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.